Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kita melihat bahwa bangsa Israel belajar sekolah sahabat kita yang lalu misalnya, kemudian mereka tuh mengharapkan satu keadaan orang yang bisa melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita kali ini katakan bahwa ada sebenarnya dia akan melepaskan kita, tapi caranya nggak seperti apa yang orang itu pikirkan atau banyak orang pikirkan pada waktu itu. Dia datang justru untuk menyelamatkan orang, untuk membantu yang sengsara, bahkan katakan dia juga dihina dan lain sebagainya, karena dia tidak termasuk hitungan sebenarnya bahwa dia adalah pelepas. Cornerstone, senang banget ya. Sekarang kita bisa kembali lagi nih berjumpa bersama-sama di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Jadi bersama aku, Brenda Jane, dan juga teman aku, Valdo Sibrian. Nah, jadi gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Kabarnya Dedo? Puji Tuhan, sangat baik sekali. Apalagi hari ini saya sangat senang bisa nongkrong bahas Alkitab lagi nih. Pastinya seru banget ya. Jadi kira-kira cerita apa lagi nih Kak yang mau kita bahas sahabat ini minggu ini? Ya, masih seputar seperti yang lalu, dan kita akan lebih memperdalam lagi nih apa selanjutnya. Oh iya, tapi sebelum Dedo kasih tahu lagi nih lanjutannya, aku mau kasih tahu. Jadi sepanjang triwulan ini kita akan ngadain sesuatu yang istimewa. Apa tuh? Jadi kepo banget sih. Oh ya benar-benar. Ya harus kepo ya. Kalau nggak dikasih tahu. Jadi kita akan adain kuis Cornerstone yang berhadiah. Pastinya berhadiah. Berhadiah. Iya. Pengen banget ya. Pengen banget. Sayangnya kita nggak pernah ikut. Iya. Oh iya. Karena kita yang bawa acara. Benar. Jadi jangan lupa buat saksiin terus pembahasan kita dari awal sampai akhir, karena kuisnya diadain di akhir ya. Iya, betul. Kita akan adain di akhir segmen. Jadi pokoknya teman-teman harus perhatiin baik-baik. Jawabannya ada di tengah-tengah segmen nanti. Tapi pertanyaannya kita kasih di akhir. Ya, jadi harus emang didengerin baik-baik. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan pelajari pelajaran ke-12 dengan judul Kepahlawanan Hamba. Di mana inti dari pelajaran ini, ketika Yesus datang, dia bukanlah Mesias seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Mereka mengharapkan kebebasan dari masalah yang mereka sedang alami, penindasan politik. Yesus datang untuk menjadi jenis pemimpin yang berbeda. Benar Kak, jadi diceritain nih di dalam Yesaya 61 ayat 1-3 dan juga Yesaya 53 ayat 2-7 dan ayat 9 dan 11. Suatu nubuatan tentang Tuhan Yesus di mana Roh Tuhan Allah ada padanya oleh karena Tuhan telah mengurapi dia. Allah telah mengutus dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan dari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang-orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala diganti dengan abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Nah, tanaman Tuhan ini untuk memperlihatkan keagungannya.
Nah, dan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Betul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang tidak keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, seru banget nih cerita ini. Merinding juga sih, karena ini kan cerita nubuatan Yesus ya. Betul. Jadi ngerasa, Tuhan kita ini kasian banget nih. Ya, luar biasa banget tapi. Nah, kita jadi penasaran banget dan pengen diskusi lebih lanjut lagi nih. Bener dong, pastinya kita udah dengerin barusan ya cuplikannya, kita makin penasaran, teman-teman yang di rumah juga pasti penasaran. Betul. Kelanjutannya seperti apa? Nah, betul banget. Namun sebelumnya kita lanjut, kita akan break dulu dan tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besar kita masih sama. Jadi, temanya itu pembebasan. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-12 dengan judul Kepahlawanan Hamba. Jadi, ayat intinya ada di Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, di segmen ini juga seperti biasanya setelah hadir bersama kita Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta. Puji Tuhan. Pak Pendeta bagaimana? Sehat. Puji Tuhan. Nah, benar Pak Pendeta, kita ingin bertanya-tanya nih Pak Pendeta. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut Yesaya 61 ayat 1, apakah misi Yesus itu Pendeta? Dan mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan? Iya, kita melihat bahwa bangsa Israel belajar sekolah sahabat kita yang lalu, kemudian mereka tuh mengharapkan satu keadaan orang yang bisa melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka. Ya. Dan pada waktu penderitaan mereka itu mereka rasakan akan datangnya seorang yang melepaskan mereka, bahkan memerintah nantinya, maka mereka sangat mengharapkan itu. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita kali ini katakan bahwa ada sebenarnya dia akan melepaskan kita, tapi caranya nggak seperti apa yang orang itu pikirkan atau banyak orang pikirkan pada waktu itu. Dia datang justru untuk menyelamatkan orang, untuk membantu yang sengsara, bahkan katakan dia juga dihina dan lain sebagainya, karena dia tidak termasuk hitungan sebenarnya bahwa dia adalah pelepas bagi bangsa yang besar pada waktu itu yang sedang dalam keadaan mengharapkan adanya satu pemerintah yang akan memerintah negeri mereka sendiri. Jadi pasal
60 ini setidaknya memberikan pada kita bahwa Yesus lu datang sebenarnya fungsinya untuk melayani, bukan untuk suatu posisi yang tinggi yang mereka harus kejar. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah dijawab Pendeta. Aku mau tanya lagi. Apa sih yang digenapi oleh penderitaan Yesus bagi bangsa Israel? Itu Pendeta pertanyaannya. Iya, dalam pasal yang disebutkan dengan Yesaya 53 itu dikatakan sering menjadi pasal hamba yang melayani atau penderitaan, hamba, banyak istilah yang diberikannya. Tapi itu memberikan bahwa gambaran pada Yesus, bahwa Yesus itu memang akan datang memberi ke dunia ini, dia akan menderita, ya, bukan hanya dihina, dia juga disiksa, bahkan orang-orang tidak mengharapkan apa-apa dari kedatangannya. Mereka tidak sangka karena mereka mengharapkan yang datang itu adalah orang yang memang yang memang wah pokoknya hebat gitu ya, yang hebat, yang memang mereka kagumi, datang dengan kemuliaan, datang dengan kekayaan, datang dengan keadaan seperti apa yang mereka harapkan di dunia ini, ya, mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi mereka mengharapkan seperti itu. Tapi pada waktu Yesus datang, Yesus justru melayani, Yesus membantu orang, ya, Yesus menyembuhkan orang, kemudian Yesus melakukan hal, mereka justru ini siapa sih ini orang nih? Ya, kalau memang mau memimpin kita, kalau memang menjadi pemimpin kita, kenapa hina begini gitu loh? Ini kan satu penghinaan bagi seseorang yang harus melayani langsung kepada rakyatnya, kalau istilah kita sekarang ini, ya, kebutuhan manusia pada waktu itu yang langsung Yesus berikan, bahkan dia jadi caci maki, dia disiksa akhirnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan kami sudah dijawab dan juga mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, kita mau apa nih Kak? Nah, untuk lebih lanjut lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi sama Pendeta. Namun kita akan dengar apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita kali ini. Nah, apakah kamu tahu Yesaya 53 adalah salah satu pasal yang kita pelajari pekan ini, merupakan salah satu bagian dari kitab Yesaya yang umumnya dikenal oleh para sejarah Alkitab sebagai nyanyian hamba yang menderita. Nah, puisi ini menggambarkan seorang hamba Tuhan yang akan membawa kelepasan, kedamaian, dan kelepasan kepada umat Allah yang menderita, yang sedang menderita. Selama pelayanan Yesus di dunia, nubuatan-nubuatan Yesaya merupakan salah satu di antara ayat-ayat Alkitab yang penting yang digunakan Yesus untuk menjelaskan misi dan perannya kepada murid-muridnya. Nah, para penulis buku Injil menggunakan kutipan dari buku Yesaya untuk menunjukkan bahwa Alkitab menunjuk kepada Yesus. Orang Yahudi pada masa Yesus mengharapkan seorang pahlawan super seperti Mesias. Nah, seorang yang dapat mengalahkan penjajahan kekuasaan Roma dan menyatakan dirinya sendiri sebagai Raja Israel. Namun, Yesus menunjukkan bahwa Mesias itu adalah hamba yang menderita. Seorang pemimpin yang rendah hati yang menunjukkan kasih bagi orang lain. Nubuatan Yesaya dan nubuatan Zakaria yang datang kemudian melihat ke depan kepada masa ketika kasih dan damai dibawa kepada semua orang yang di dunia untuk belajar dari Allah bangsa Israel. Dengan datangnya Yesus, sebagian dari nubuatan itu telah digenapi dan akan mencapai puncaknya ketika Dia datang kembali. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah,
itu dia. Tadi kita udah dengerin nih informasi menarik ya Betul. dari Profesor Corner. Nah, betul teman-teman, kita akan baca sedikit dari Sekilas Cahaya, buku kita. Yaitu adalah, selama lebih dari 1000 tahun, orang-orang Yahudi telah menunggu-nunggu kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan itu. Pengharapan mereka yang gilang gemilang terletak di atas peristiwa ini. Selama 1000 tahun dalam nyanyian dan nubuatan, di dalam upacara-upacara bait suci, dan doa dalam rumah-rumah tangga. Namanya telah tersimpan sebagai suatu yang suci, namun ketika ia datang, mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Iya, betul sekali. Kita masih bersama-sama dengan Pendeta Benny Tambunan. Ya. Jadi, Pendeta, Ya. siap sih ya menjawab pertanyaan. Ya. Aku mau tanya. Nah, Jadi, pertanyaan pertama, apakah yang dikatakan oleh pasal ini kepada kita sehubungan dengan penderitaan yang kita alami? Itu dia. Iya, pasal ini kan berbicara bagaimana nubuatan ya, pasal ini kan Yesus nantinya ya dia akan datang ke dunia ini, maka dia akan melayani dalam kehidupannya ya, dan pasal ini memberikan pada kita bahwa ya dalam tujuan kita kan memang untuk melayani ya pada sama orang, tapi dengan konsep melayani yang benar ya, nggak melayani mana gue udah layani ke siapa gitu ya. Tidak ada memang ketulusan dan memang gaya hidup kita itu memang gaya hidup bagaimana Yesus dia melayani. Dia tidak akan pernah dia melihat orang misalnya menangis kemudian karena ada yang meninggal dari keluarganya atau anaknya, dia akan datang kemudian dia menolong. Orang yang memang sudah lama sakit yang nggak bisa bergerak, nggak ada yang menolongin, dia datang untuk menolong. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang Yesus berikan kepada kita yang intinya bahwa ayo melayani kepada sesama. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Banyak orang membutuhkan pelayanan kita, banyak orang membutuhkan kasih sayang kita untuk kita berikan kepada orang lain sebagaimana Yesus memberikan contoh dalam kehidupannya. Walaupun orang menganggap itu jadi satu hal yang aneh gitu loh. Ini mau membebaskan kita, mau jadi pembebas dari penjajahan ini ya, dan kenapa dia seperti ini gitu. Jadi banyak yang kecewa juga. Tapi tujuan Yesus memang kan untuk melayani supaya mereka itu ataupun kita ini boleh selamat bukan hanya untuk satu kerajaan di dunia ini, tapi memang selamat untuk kerajaan bersama-sama dengan Tuhan. Pendeta, berdasarkan pelajaran ini, bagaimana Yesus menjadi orang yang bersukacita dan pada saat yang sama dia juga orang yang penuh kesengsaraan nih, Pendeta? Iya, dia bisa bersukacita pada waktu dia melayani. Dia memberikan kesembuhan bagi orang sakit, orang buta, yang bertanah, kemudian dia dioleskan, bisa melihat orang itu senang, dia senang. Walaupun lain pihak orang kritik nih kan, ya kalau kita udah capek-capek bikin kebaikan, ngapain sih? Kalau kita seperti itu mungkin zaman kita sekarang. Betul. Jadi saya udah baik, kenapa mesti dikritik-kritikin sih? Mau apa sih? Udah kalau nggak mau tinggal aja kerjaan ini. Ya, tapi Yesus kan tidak. Di saat yang sama dia bersukacita melihat orang itu boleh sembuh, orang itu boleh bergembira, orang itu boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, orang itu lebih berserah kepada Tuhan. Di saat yang sama dia harus menahan kritikan-kritikan, godaan yang ada, bahkan mungkin hujatan kepada dia. Ya, itu hal yang sulit sebenarnya. Ya, betul. Tapi dia bisa melakukan itu dengan sukacita, dengan yang tujuan utamanya adalah bagaimana dia melayani untuk menyelamatkan manusia, boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, bahkan boleh tahu saudara sampai masuk ke dalam kerajaannya. Oke, terima kasih Pendeta sudah dijawab. Pertanyaan-pertanyaan kita sudah terjawab. Dan saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Eldridge, umur saya 14 tahun, sekolah di PAJ. Nama saya Felix, saya umur 14 tahun, saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Pertanyaan buat kamu, kalau boleh tahu, pahlawan kesukaan kamu apa dan karena apa? Pahlawan kesukaan saya adalah Spider-Man, karena dia bisa menempel di dinding, bahkan berjalan. Superman, karena dia bisa terbang.
Superman bisa terbang ya. Kalau nggak terbang bukan Superman. Oke, Spider-Man ya. Apakah yang membuat kira-kira orang itu jadi seorang pahlawan? Kalau nggak salah, dia pernah berhasil menahan kereta yang hampir nyemplung di laut. Karena dia menyelamatkan orang-orang dari orang-orang yang jahat. Orang-orang baik nggak diselamatkan? Iya, orang-orang baik. Ya. Oke, Felix. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi tanggapan dari teman-teman Cornerstone. Menarik banget ya. Nggak terasa diskusi kita nih udah mau habis juga nih. Mungkin Pak Pendeta boleh memberikan kita sedikit kesimpulan? Iya, kesimpulan pelajaran kita yang ke-12, kepahlawanan hamba. Seorang pahlawan itu bukan harus dilayani dan lain sebagainya, tidak. Yesus memberikan contoh dalam pelajaran kita bahwa pahlawan itu adalah melayani sesama dengan tujuan agar mereka pun boleh mengenal kasih Tuhan dan mereka pun boleh ditarik kepada Tuhan. Jadi pahlawan yang sejati, pelajaran kita katakan pahlawan yang sejati adalah pahlawan yang memang bisa untuk melayani kepada sesama tanpa ada embel-embel lainnya, melayani dengan tulus dan tumpahkan gaya hidup kita untuk melayani sesama, menyelamatkan orang lain untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Pendeta sudah diberikan kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah pastinya udah gak sabar dong sama yang kita ngomongin tadi kan di segmen pertama. Bakal ada kuis berhadiah. Jadi dengar baik-baik, perhatiin baik-baik pertanyaannya, jangan sampai salah jawab. Karena nanti yang gak menang, gak dapat hadiah. Betul. Nah, baik. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya adalah terdapat di kitab apa dan pasal berapakah nubuatan tentang Yesus yang kita pelajari pada saat ini? Saya ulangi, terdapat di kitab apa dan pasal berapa nubuatan tentang Tuhan Yesus yang kita pelajari pada saat ini? Jadi teman-teman dapat menulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau Facebook. Dan boleh juga menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca teman-teman. Dengan format #Cornerstone 12, jawaban contohnya Yeremia 23. Jadi ketik #Cornerstone 12 spasi jawaban Yeremia 23. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya gimana nih kan Brenda? Jadi kan udah dikasih tahu ya tadi cara-caranya gimana. Jadi kalau mau lihat siapa sih yang menang nih Kak buat yang minggu ini? Kita bisa lihat langsung di story Instagram Hope Channel Indonesia. Baik. Jadi, gitu ya. Siapa yang duluan? Ayo. Nah, baik Pak Pendeta. Nggak pas rasanya kalau Pendeta nggak mendoakan kita dan teman-teman yang ada di rumah juga nih untuk menutup. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan karena kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini yang memberikan kepada kami bagaimana Yesus hidup di dunia ini untuk melayani. Biarlah kami pun boleh melayani sesama kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Dalam pendidikan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya boleh menjawab surah mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian pembahasan kita buat minggu ini dan pelajaran Cornerstone kita sepanjang 1 minggu ini ya Pendeta. Jadi kita sudah bersama-sama di akhir segmen ini. Mau berterima kasih buat Pendeta Bini Tambunan dan juga teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah tentunya ya. Semangat terus untuk teman-teman dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua.
Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.